Ya, kita akan lanjutkan ke regresi linier berganda. Nah, kita lihat di sini akan diperiksa pengaruh elemen A dan elemen B dalam sebuah logam campuran terhadap daya tahan logam campuran tersebut. Daya tahan logam tersebut dilihat dari jumlah puntiran yang dibutuhkan untuk memutuskan logam tersebut. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Elemen A dan B ini adalah independent variable, sedangkan jumlah puntiran di sini adalah dependent variable. Kita langsung saja ke SPSS-nya, file new data. Oke. Nah, variable view-nya kita masukkan di sini. Jumlah puntiran ya. Jumlah puntiran. Tidak ada koma ya. Jadi desimalnya kita bikin 0 saja. Lalu measure-nya scale, karena ini data yang continue. Lalu elemen A. Sama, nggak ada desimalnya. Scale juga. Lalu elemen B. Desimalnya 0. Measure-nya scale. Kita masuk ke data view. Kita ambil datanya, kita copy dari Excel. Paste di SPSS. Seperti ini. Lalu kita analyze regression linear. Jumlah puntiran di sini adalah independent. Elemen A independent, elemen B juga independent. Statistiknya kita mau R-square change dan deskriptif. Confidence level 95%, continue. Plots-nya dependent kita masuk ke X, ZPRED-nya kita masuk ke Y, kita mau histogram, continue. Lalu option di sini sudah tidak ada yang perlu diubah, sini sudah 0,05, continue, lalu kita pencet OK. Nah, ini adalah grafiknya. Ini bell curve di sini menunjukkan bahwa dia terdistribusi normal ya. Oke, lalu kita akan bahas hasil dari regresi dengan SPSS ini. Nah, seperti tadi pada regresi linear sederhana, di sini ada deskriptifnya, ada mean dan standard deviation, serta jumlah data untuk jumlah puntiran, elemen A dan elemen B ya. Persen elemen A dan persen elemen B. Kemudian di sini ada korelasi Pearson-nya. Ini korelasi Pearson elemen A dengan jumlah puntiran adalah 0,656. Bisa kita lihat di sini. Jumlah elemen A dan jumlah puntiran berkorelasi positif kuat. Ya. Artinya makin banyak elemen A, makin banyak jumlah puntiran yang dibutuhkan untuk memutuskan logam campuran tersebut. Korelasi Pearson elemen B bisa kita lihat di sini. Min 0,698. Artinya ini jumlah elemen B ya. Jumlah elemen B dan jumlah puntiran berkorelasi negatif dan kuat. Artinya makin banyak elemen B, makin sedikit jumlah puntiran yang dibutuhkan untuk memutus logam campuran tersebut. Selanjutnya kita akan lihat R
squared-nya. Koefisien determinasinya bisa kita lihat di sini adalah 0,917 atau 91,7%. Artinya kontribusi faktor jumlah elemen A dan elemen B terhadap jumlah buntiran untuk memutus logam campuran adalah 91,7%. Sedangkan sisanya adalah faktor lain. Lalu kita akan uji signifikansi. Kita lihat ANOVA-nya di sini. F hitungnya adalah 71,652, signifikansinya 0,000 kecil sekali. Degree of freedom dari regressionnya 2, degree of freedom residual atau errornya adalah 13. F-tabelnya kita lihat di sini 2 dan 13 pada signifikansi 0,05, maka F-tabelnya diperoleh 3,81. F hitung lebih besar dari F-tabel sehingga H0 ditolak, artinya model regresi linear signifikan untuk digunakan memprediksi pengaruh jarak tempuh terhadap daya kita ganti ya, ini artinya model regresi linear signifikan digunakan untuk memprediksi pengaruh persen. Pengaruh persen elemen A dan elemen B terhadap daya tahan logam campuran. Ya. Ini masih tercopy dari yang sebelumnya ya. Oke. Nah, dapat juga kita menggunakan nilai signifikansinya di sini 0,00 yang sangat kecil, sementara taraf signifikansi kita 0,05, sehingga 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya model regresi linear kita ini signifikan untuk digunakan memprediksi pengaruh persen elemen A dan elemen B terhadap daya tahan logam campuran. Lalu berikutnya kita akan masuk ke model regresinya. Yang merah ini adalah A, yang biru ini adalah B1, yang kuning adalah B2. Sehingga modelnya menjadi Y sama dengan 46,438 ditambah 7,775 X1 dikurangi ini minus 1,655 X2. Ini adalah model regresi linearnya dan signifikansinya semuanya 0. Sehingga model ini bisa digunakan untuk prediksi, dan memang ada hubungan antara elemen A dan elemen B dengan daya tahan logam campuran ya. Jadi demikianlah kuliah tambahan kita. Jadi dengan menggunakan SPSS ini memang sangat mudah, tetapi untuk memahaminya kita perlu dulu melakukan cara perhitungan secara manual. Dan SPSS ini sendiri dibuat setelah orang memahami cara perhitungan manualnya. Jadi mungkin kalian nanti bisa membuat program yang lebih perfect untuk membantu perhitungan statistikanya. Tapi pola pikir kita itu terbentuk memang dari memahami perhitungan yang manualnya, dan di sini adalah alat bantu saja. Demikianlah kuliah kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jadi bukan hanya menggunakan SPSS-nya, tapi kalian harus menjelaskan makna-maknanya juga. Terima kasih, selamat pagi.